Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bang Kris. Di sini kita bakal ngebahas fenomena yang lagi ramai dibicarakan di media sosial gitu. Di sini saya tidak sendiri pastinya karena ini sebuah podcast. Kita bakal kedatangan narasumber dari teman-teman mahasiswa psikologi Unjani yang bakal aku tanya-tanya lah beberapa pertanyaan gitu. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama aku Krisna Murti. Di sini aku sebagai host yang bakal mandu podcast kali ini. Dan buat narasumber dia, kita kedatangan dari teman-teman mahasiswa psikologi Unjani. Boleh say hi dulu dong teman-teman. Halo, Halo. Hai. Oke, aku minta perkenalkan diri dulu dong dari Novita, mungkin boleh. Halo, aku Novita dengan NIM 105. Oke, halo selanjutnya. semuanya. Aku Daniel Pataminanda dengan NIM 110. Oke, aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih fenomena yang lagi ramai banget di media sosial, terutama di TikTok ya? Tahu nggak? Apa tuh? Nah, mungkin aku kasih bocoran dikit ya. Ini sebuah lagu yang memang bikin semua orang itu punya trust issue, apalagi ke pasangannya sendiri gitu. Aku punya videonya ya, mungkin nanti bisa kalian tanggepin di akhir video. Aku share screen coba ya. Apa sudah kelihatan? Oke, silakan nonton. Outside in my mind, 'cause sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way it was. Said I'm fine, and said I moved on. I'm only when. Oke, tadi teman-teman dari mahasiswa psikologi Jani kan udah nonton ya. Mungkin aku sedikit ceritain ya, itu tuh kayak sebuah pasangan yang memang masih keinget tentang memori hubungan mereka dengan mantannya gitu. Tadi dari perempuannya itu meluk tapi rasanya kayak pelukan mantan sendiri gitu. Nah, aku mau minta tanggapan dong dari kalian, terutama dari sisi psikologinya gitu. Boleh dari Novita dulu barangkali mau? Oke, aku cerita dikit ya. Awalnya aku dengar lagu si Joji ini yang terbaru ini dari TikTok, terus aku langsung ngedenger ke YouTube, terus nyari-nyari makna isi lagunya, dan ya maknanya tuh yang tadi diceritain juga sama Krisna, kalau si cowoknya itu gagal move on sama mantannya, terus pas lihat cewek barunya, em, apa ya, malah keinget gitu sama sama mantannya. Terus kayak kalau menurut aku tuh kayak wah, berarti kenangan sama mantannya itu selama itu masuk banget ke dalam memorinya, sehingga sehingga kenangannya itu keinget, masuk ke dalam long term memorinya gitu, sampai ketemu orang baru pun dia masih keinget hal-hal yang sama mantannya. Kalau yang dari yang aku tahu, sih ini yang aku tahu sih masuk ke jenis long term memory yang autobiogra autobiogro autobiographical memory. Jadi kayak si ingatannya itu dari pengalaman cowoknya tuh sangat khas, kayak skema dalam pengalaman masa lalunya tuh mempengaruhi proses mengingat, sehingga menyakup reaksi emosional si cowok. Jadi skema ini yang menekankan bagaimana si cowok bisa mengingat beberapa kejadian sama si mantannya. Nah, mungkin juga ada satu memori yang mengesankan pada pertama kali yang dilakukan si cowok sama si mantannya itu, sehingga ingatannya itu ya melibatkan emosi yang sangat-sangat signifikan. Nah, itu kalau nggak salah, yang aku ingat itu namanya flashback memory. Kalau menurut dari aku sih seperti itu. Oke, mungkin tanggapan dari Daniel ada tentang video ini. Oke, ini kan lagu yang dimana hanya mengisahkan seorang laki-laki ya yang belum move on atau masih kepikiran masa lalunya dengan pacarnya yang dulu gitu. Buat aku sih bagus juga ya suara penyanyian, terus sempat viral juga gitu kan di TikTok. Lalu kenapa orang-orang melihat atau mendengarkan lagu tersebut jadi nggak percaya atau curiga sama pasangannya gitu kan? Ya karena
masih belum bisa percaya penuh sama pasangan yang sekarang, dan dia mendengarkan lagu tersebut terlalu menghayati hingga akhirnya tuh terbawa suasana menjadi curigalah ke pasangan yang sekarang. Makanya kenapa orang yang mendengarkan lagu ini menjadi curigaan atau tidak percaya pada pasangannya seperti itu. Oke, berarti karena long time memorinya juga masih teringat juga ya, karena kepercayaannya juga belum terbentuk gitu ya. Oke, kalau aku mau nanya lagi, menurut kalian faktornya kenapa sih bisa terjadi gitu, hubungan itu punya trust issue? Boleh Mungkin boleh dari Daniel dulu coba, ada? faktornya ya karena pengalaman seorang dalam menjalin hubungan ya. Bisa karena dikhianati hingga manipulasi, lalu sering mendapatkan kebohongan yang diterima dari mantannya yang dulu atau pasangan yang lalu gitu. Secara terus-menerus berdampak pada trust issue yang dimana membuat orang itu seperti mempunyai trauma lah pada kejadian masa lalunya. Hingga akhirnya punya trust issue yang ke pasangan yang sekarang. Karena itulah masalahnya. Oke, kalau dari Novita ada ini nggak faktornya kenapa? Yang dijelasin sama Daniel juga bisa. Kalau menurut aku ya, yang pertama mungkin karena lagu ini lagi tren di TikTok, di media sosial lainnya, jadi kebawa gitu loh, terus isunya. Terus mungkin yang kedua, cewek atau cowok itu memikirkan atau membayangkan si pasangannya tuh seperti yang ada di lagunya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Oke, berarti cukup menarik juga ya lagu-lagu kayak gini tuh bisa bawa permasalahan di hubungan gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang faktor gitu. Nah, sekarang aku mau nanya tentang gimana sih cara memperbaiki trust issue tersebut gitu di suatu hubungan. Mau mulai dari siapa? Dari Daniel dulu, mungkin dipersilakan. Boleh dari aku dulu ya. Ya pastinya harus mengubah pola pikir negatif ya, karena ini kan bisa mempengaruhi sikap ke depan pada trust issue, dan harus percaya diri seperti kayak kejujuran, kita harus komunikasi secara langsung pada pasangan, saling memahami lah pokoknya kan. Apalagi kalau buat aku kan, ini kan hanya sebatas lagu, yang dimana hanya untuk dinikmati dan gambaran saja. Lagunya juga cukup dinikmati gitu kan, semua orang gitu. Jangan sampai terlalu menghayati terlalu dalam saat kita mungkin mendengar atau melihat. Karena apa? Karena nanti terbawa ke depannya, apalagi sama pasangan. Akhirnya kan kita punya curiga ke pasangan gitu kan, punya hal jelek ke pasangan, jadi mempunyai hal negatif lah pada pasangannya. Seperti itu. Kalau dari Novita ada cara pencegahannya nggak? Kalau dari aku personal sih sebagai cewek atau sebagai wanita, kalau misalnya bener-bener ketemu sama cowok yang masih punya terus isu sama masa lalunya, ya mungkin lebih baik diomongin dulu dan kalau bisa diselesain dulu masa lalunya. Karena bagi aku itu kayak menyakitkan lah ya, sama aja kayak dibandingkan sama si mantannya kayak gitu. Nah mungkin kalau yang terus isunya cuman karena ini lagu, terus si pasangannya tersinggung, ya mungkin baiknya harus diobrolin empat mata, terus ngeyakinin bahwa emang gak ada apa-apa, supaya biar kedua belah pihaknya sama-sama enak aja gitu sih kalau menurut aku. Oke, berarti tadi itu tentang komunikasi lagi ya yang harus dikuatin, terus rasa terbuka dan jujur terhadap hubungan ya, supaya memang trust issue ini tuh nggak merusak hubungan juga ya, gitu kan? Benar ya, kurang lebih. Betul. Oke, mungkin aku rasa juga karena ini juga sudah menjawab semua teman-teman yang lagi viral, lagi galau di media sosial. Semoga ini juga membantu semuanya ya, video ini dan juga solusinya. Akhir kata mungkin dari saya cukupkan ya teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa psikologi Unjani yang udah menjadi narasumber di podcast kali ini gitu. Jawaban kalian sangat hebat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.